Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Dan kita boleh ada di minggu yang baru lagi. Dan bersyukur buat penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan, pemeliharaanmu yang ajaib yang kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, kau sangat baik. Kau selalu baik. Dan selamanya kau baik bagi kami. Engkaulah kekuatan bagi kami. Sehingga kami mampu menjalani hari-hari kami. Kami mampu melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Kau sertaku. Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkaulah kekuatan
tempat perlindunganku. Amin. Di saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan bagi kami, Engkaulah sukacita kami, Engkau sumber pengharapan kami. Engkaulah jawaban kami. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang bersama-Mu. Tersucilah
namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami memuji, kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu, Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib. Kami menyembah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah Kau, kami puji, kami tinggikan namamu. Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Segala perkara cakap kami tanggung di dalam Engkau, Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Engkau tak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau tak pernah membiarkan kami. Kau selalu ada bersama kami. Engkau menyertai kami. Sebab Engkau Immanuel bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ajaib Engkau Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu.
baik. Ya Allah baik. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik. Engkau selalu baik. Selamanya kau baik bagi kami. Kami bersyukur. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau Bapa yang setia menjaga kami. Sedetik pun Kau tak pernah tinggalkan kami. Engkau tak pernah biarkan kami. Engkau yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Gadamu dan tongkat-Mu yang menyertai kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami tak pernah sendirian. Ada Engkau yang menopang hidup kami. Ada Engkau yang selalu menjagai kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kasih-Mu ajaib, Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami mau setia, sebab Kau lebih dulu setia. Bahkan Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami dapat setia. Roh Kudus Kau yang meneguhkan kami. Kau yang menguatkan kami. Kau yang menolong kami, yang menghibur kami. Sebab Kau segalanya bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebab Engkau yang melingkupi kami. Engkau yang menaungi kami dengan kasih setia-Mu. Engkau yang memagari kami dengan kemurahan-Mu. Kau perlindungan yang teguh bagi kami. Kota benteng yang teguh. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Sungguh
Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Engkau yang menopang, Engkau yang melindungi, Engkau yang memberi kami kekuatan sayap rajawan, sehingga kami dapat terbang tinggi mengatasi badai hidup. Terima kasih Tuhan, sehingga kami tetap dapat tinggal tenang dalam segala keadaan. Sebab kami percaya firman-Mu, dalam tinggal tenang dan percaya, itulah letak kekuatan kami. Sebab itu dalam segala keadaan kami mau menguasai diri kami, sehingga kami dapat tenang, karena janji-janji-Mu ya dan amin bagi kami. Firman-Mu Tuhan meneguhkan kami, menguatkan kami, menghibur kami. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang melingkupi kami dengan kasih setia. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Sekali mari katakan, lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku, amin, dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku transfer Kau arahku. Lingkupi kami, haleluya. Lingkupiku ya dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku transfer Kau arahku. Ku transfer Kau arahku.
kerajaan atas semesta. Ku tenanglah kau Allahku. Ku tenanglah kau Allahku. Ku tenanglah kau Allahku. Biarlah kami tetap tinggal tenang teduh dalam segala keadaan. Bahkan saat di tengah badai sekalipun. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan Engkau yang menaungi kami dengan sayap-Mu. Engkau yang melingkupi kami dengan kasih setia. Bahkan janji-janji firman-Mu itu yang menghibur dan meneguhkan hati kami. Untuk terus berharap, percaya kepada-Mu. Dan itulah yang menenangkan hati kami, Tuhan. Sehingga kami dapat berdoa, kami dapat mendengar pimpinan tuntunan untuk setiap langkah dan keputusan yang kami buat. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan bahwa pemeliharaan, penjagaan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita masuk di dalam Ayub pasalnya yang keempat. Nah, tentu kita yang sudah beberapa kali membaca kisah tentang Ayub dalam satu kitab, tentu kita tahu awal sampai akhir. Karena mungkin beberapa orang Kristen yang tidak pernah membaca Alkitab secara keseluruhan, hanya mendengar khotbah-khotbah tentang Ayub. Nah, beberapa orang terkadang hanya mengambil kisah Ayub itu sebagai contoh di pasal pertama dan pasal kedua. Sehingga ada kesan bahwa Ayub itu pribadi yang hebat, yang kuat, ketika menghadapi ujian, tantangan hidup, persoalan hidup, dia tetap kuat. Nah, tetapi seperti berkali-kali saya katakan, firman Tuhan itu dicatat dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus oleh setiap penulis Alkitab, bahkan khususnya kitab Ayub ini juga, tentu mempunyai maksud dan tujuan bahwa segala sesuatu yang baik itu kita contoh, tetapi apa yang tidak baik itu menjadi peringatan untuk kita tidak lakukan hal yang sama. Nah, di pasal 1, pasal 2 memang terlihat sepertinya Ayub itu kuat, tetapi sejak pasal 3 kemarin, bahkan nanti sampai pasalnya yang ke-30, bahkan sampai pasal-pasal terakhir, kita akan melihat ada begitu banyak percakapan-percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya, dan kita bisa melihat bagaimana Ayub sebagai manusia biasa, dia juga pribadi yang rapuh, tanpa pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Seperti beberapa hari yang lalu saya katakan, kalau kita hanya sekedar beragama,
yaitu tahu tentang Tuhan, bukan mengenal secara pribadi siapa itu Tuhan, maka itu hanya akan membuat kita sampai batas menjadi orang yang baik, orang yang jujur, bahkan bisa berintegritas. Karena kan kenyataannya kita tahu di dalam dunia ini bahkan banyak orang yang beragama lain, mereka juga menjadi orang yang baik, mereka menjadi orang yang jujur, mereka punya integritas. Tetapi kalau kita hanya sebatas itu, maka akan ada satu titik di mana ketika kita mengalami situasi yang sulit dan itu berlarut-larut, itu bisa membuat kita akhirnya gugur, jatuh, seperti apa yang dialami oleh Ayub. Seperti yang saya katakan, saya tidak tahu berapa lama waktu dari Ayub mengalami peristiwa dalam satu hari semua harta bahkan anaknya sakit, dan kemudian ditambah lagi kemudian dia sakit, terus istrinya meninggalkan dia. Nah, Alkitab memang secara detail tidak mencatat berapa lama waktu itu, tetapi di pasal 3 kita tahu akhirnya Ayub mulai berkeluh kesah. Ayub bahkan mengutuki hari kelahirannya. Dia berkata lebih baik dia nggak pernah lahir daripada hidup harus menanggung hal-hal seperti apa yang dia alami. Nah, jadi kebenaran yang pertama yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, kita ini nggak cuma cukup tahu tentang Tuhan, yaitu beragama, karena itu hanya akan sebatas membuat kita menjadi orang yang baik, jujur, berintegritas. Tapi tidak akan menjadikan kita pribadi yang kuat. Karena pemahaman, pengenalan kita, epiginosko kita tentang Tuhanlah yang akan membuat kita memahami kasih Tuhan, memahami maksud dan tujuan Tuhan di dalam seluruh keadaan yang Tuhan izinkan kita alami, itu yang akan membuat kita kuat. Nah, kebenaran yang kedua secara keseluruhan kitab Ayub yang bisa kita pelajari adalah ketika kita berkeluh kesah, ketika kita bersungut-sungut, yang kita tahu kalau di Kempria, persungutan itu adalah dosa pemberontakan kepada Tuhan. Maka keadaan kita nggak akan pernah berubah. Sama seperti Ayub, berpasal-pasal kita baca, dia bersungut-sungut, dia mengeluh, bahkan dia marah dengan Tuhan, dengan sahabatnya, dengan semua orang, dan keadaannya nggak menjadi lebih baik. Kapan keadaan Ayub berubah menjadi baik? Ketika akhirnya dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dia bertobat sungguh-sungguh dan dia mengenal Tuhan. Barulah keadaannya dipulihkan. Nah, itu secara keseluruhan dari kitab Ayub yang kita bisa pelajari. Jadi, pesannya adalah mari terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, 2 bulan ini tema gereja kita adalah berakar dalam kasih Kristus. Nah, bulan depan saya akan khotbah. Kemarin saya sudah khotbah di ibadah 2. Mengapa sih kita harus berakar di dalam kasih Kristus? Ya ini alasannya. Kalau kita nggak berakar dalam kasih Kristus, nggak mengenal kasih Kristus itu, yang Allah adalah kasih itu, ya kita akan menjadi orang yang seperti firman Tuhan katakan, yang terdahulu akan menjadi terakhir, tapi sebaliknya orang-orang yang terakhir akan menjadi terdahulu. Nah, tentu kita mau kita ini setia sampai akhir, kita mau kita finishing well, sekalipun tentu ada banyak persoalan, permasalahan, pergumulan hidup yang kita alami. Nah, itu secara keseluruhan kitab Ayub intinya itu yang kita mau belajar. Nah, hari ini kita masuk di pasal 4, ini adalah perkataan-perkataan dari Elifas, yaitu sahabatnya yang menegur Ayub karena apa yang Ayub katakan di pasal yang ketiga. Saya akan baca ayat yang pertama mulai dari Ayub pasal 4. Maka berbicaralah Elifas orang teman, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya?
Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemah telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa, dan engkau kesal. Dirimu terkena, dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah, dan lenyap oleh hembusan hidupnya. Singa mengaum, singa meraung, patahlah gigi singa-singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab hayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang. Aku terkejut dan gentar sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat ku kenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik ku dengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpicat seperti gegat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut, mereka mati tetapi tanpa hikmat? Nah, paling tidak ada dua kebenaran yang kita bisa fahami dari apa yang Elifas sampaikan kepada Ayub. Kalau di ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, Elifas berkata, dulu Ayub itu menjadi pribadi yang bisa menjadi penasehat bagi orang lain. Tapi kenapa giliran dia sendiri yang mengalami kejadian yang seperti itu, dia menjadi kesal. Maka di dalam hidup saya, dalam hidup kami, ada sebuah prinsip firman Tuhan yang saya bangun, yang saya pegang teguh sampai hari ini. Ya bersyukur sekali lagi boleh ada hari ini tuh semua hanya karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, bukan kuat gagah saya. Tapi maksud saya, mari bangun hidup kita itu di atas prinsip-prinsip firman Tuhan. Kalau bapak-bapak yang pernah perhatikan ada statement-statement di Camp Pria itu ada salah satu statement Eko berkata seperti ini. Semakin engkau membangun hidupmu di atas prinsip, maka semakin luruslah hidupmu. Artinya firman Tuhan itu harus benar-benar jadi prinsip hidup kita. Kata-katanya bisa kita rubah sesuai dengan apa yang mudah kita fahami. Walaupun itu tidak merubah esensi dari firman Tuhan itu sendiri. Nah, berkaitan dengan ayat-ayat ini ada prinsip yang saya bangun dan saya hidupi, kami hidupi hari ini seperti ini. Rahasia kebahagiaan, rahasia kesuksesan, atau rahasia kekuatan itu adalah melakukan apa yang kami ajarkan kepada orang lain. Melakukan apa yang kami nasihatkan kepada orang lain. Itu rahasia kekuatan, itu rahasia kebahagiaan, itu rahasia kesuksesan. Sederhana gini Bapak Ibu, ada banyak orang ketika dia di posisi baik-baik saja, dia bisa menasehati orang yang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi giliran dia sendiri mengalami situasi yang tidak baik-baik saja, dia lupa dengan semua nasihat yang pernah dia katakan kepada orang lain. Ada begitu banyak orang yang dikuatkan oleh perkataannya. Ada begitu banyak orang akhirnya mendapatkan jalan keluar dari nasihat-nasihatnya. Kan sederhananya, berarti apa yang dia katakan waktu itu berkuasa, ada power ketika taat dilakukan. Kenapa giliran kita yang mengalami masalah, kita nggak lakukan apa yang kita pernah ajar kepada orang lain? Kan sederhana. Makanya prinsip yang mirip seperti itu adalah khotbahkan apa yang kau hidupi dan hidupi apa yang kau khotbahkan.
Nah, ada begitu banyak orang ternyata dalam hidup ini cuman pinter ngomong, cuman pinter nasehatin orang. Waktu orang lemah dia ngomong, ayo kamu tetap sabar ya, kamu tetap kuat ya, tetap berharap sama Tuhan ya, tetap berdoa, Tuhan pasti tolong. Tapi giliran dia sendiri yang ada masalah, dia lupa semua hal itu. Makanya mari kita bukan hanya sekedar menguasai ayat firman Tuhan. Oh tahu ayatnya, mengucap syukur ya dalam segala keadaan, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Oh tetap berdoa, karena dia tahu hafal ayat firman, dia menguasai ayat firman Tuhan. Dia bisa menasehati banyak orang. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau itu, firman Tuhan itu yang menguasai hidup kita. Sehingga ketika kita dalam keadaan lemah, kita dalam keadaan susah, kita menghadapi situasi yang sulit, izinkan firman Tuhan itu yang menguasai hidup kita. Sekali lagi berkali-kali bahkan di mimbar pun saya sudah sering berkata seperti ini. Bukan berarti saya mau angkat tangan. Saya nggak mau ngadepin jemaat yang punya masalah terus cari pendeta aja kerjaannya, konseling aja. Karena kemarin saya sudah ngomong di ibadah 2, kita ini levelnya nggak seperti itu lagi. Jangan cuma jadi orang Kristen yang levelnya minta didoain. Karena level kita harusnya mendoain orang. Kekristenan kita bukan lagi level punya masalah, cari konseling, minta pendapat, nasihat. Kita ini sudah level harusnya nasehatin orang, menguatkan orang, meneguhkan orang. Tapi tentu bukan karena keadaan kita sedang baik-baik saja. Tapi itu menjadi sebuah gaya hidup. Kenapa? Hari Kamis yang lalu saya sudah sampaikan. Yesus naik ke surga itu memberikan Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus itu parakletos. Yakobus katakan roh yang ada dalam kita ini lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia. Roh Kudus yang diam dalam hidup kita itu Roh Kudus yang bisa memberi kekuatan seperti Yesus bisa memberi kekuatan, memberikan penghiburan seperti Yesus bisa memberikan penghiburan, sanggup melakukan mujizat seperti Yesus sanggup melakukan mujizat. Karena dia dunamos, dia parakletos. Dia pribadi yang mempunyai kekuatan, kuasa, kapasitas yang sama seperti Yesus. Nah, harusnya kita menyadari betul hal itu. Sehingga ketika badai menerpa pun, kita seperti Raja Wali yang tetap terbang tinggi di atas badai. Jadi kebenaran yang pertama yang mau saya sampaikan hari ini seperti apa yang Elifas katakan kepada Ayub. Yuk, come on Bapak Ibu, jangan cuman waktu keadaanmu baik-baik saja, engkau bisa hafal semua ayat firman Tuhan, engkau bisa nasihati orang. Tapi mari ketika engkau yang ada di dalam kondisi tidak baik-baik saja, maka izinkan Roh Kudus mengingatkan engkau, mengajar engkau tentang semua yang Yesus ajarkan. Yang sekali lagi saya katakan, yang kita juga bisa ajar orang lain pada waktu keadaan kita baik-baik saja dan orang tidak baik-baik saja. Level kita harusnya sudah di situ Bapak Ibu. Dan saya mendorong, saya berdoa supaya kita ada di level itu. Jadi seperti prinsip yang kami bangun, kami hidup di hari ini. Ya makanya banyak orang ngomong gini, yalah Bapak, Ibu kan nggak punya masalah. Ya kami tidak akan pernah menjadikan segala sesuatu yang kami alami itu menjadi sebuah masalah yang mengintimidasi kami, yang membuat kami lemah, yang membuat kami frustasi, membuat kami mundur. Makanya sampai hari ini Bapak Ibu bisa melihat kami tetap kuat. Walaupun tentu sekali lagi bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih karunia Tuhan, karena Roh Kudus, karena firman yang kami hidupi. Tentu kami juga terus butuh dukungan doa dari Bapak Ibu, supaya kami juga bisa bertahan sampai akhir, seperti apa yang kami hidupi sampai hari ini. Jadi kekristenan kita itu nggak naik turun naik turun naik turun lagi baik-baik saja, wah on fire berapi-api, ngadepi masalah sedikit down lagi. Nggak seperti itu karena firman Tuhan Amsal katakan jalan hidup orang benar itu terus terang hingga rembang tengah hari, naik terus. Nah mari Bapak Ibu kita terus berakar dalam kasih Kristus, mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat.
Bukan cuma kita bisa menasehati orang, tapi karena kita menghidupi nasihat-nasihat itu. Jadi itu kebenaran yang pertama yang kita bisa belajar dari sini. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, memang iblis itu akan terus mengaum-ngaum seperti singa. Iblis akan terus membisikkan perkataan-perkataan intimidasi. Kalau kita baca di ayat yang ke-12 mulai ya, suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab hayal malam ketika tidur nyenyak menghinggapi orang, aku terkejut dan gentar sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Makanya berkali-kali saya ajarkan juga prinsip Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ada begitu banyak orang ketika ngadepin situasi sulit, dia susah tidur karena pikirannya terus berkecamuk. Dan ingat Bapak Ibu, pikiran sia-sia, kalau Bapak Ibu yang pernah ikut SPK dan masih ingat sesi SPK, Yesus Pelepasku, salah satu tempat pijakan iblis itu adalah pikiran sia-sia. Artinya ketika manusia punya masalah kan otomatis kita akan berpikir. Tapi kalau pikiran kita bukan pikiran Kristus, itu pikiran sia-sia, maka disitulah iblis akan berpijak, memberikan pikiran-pikiran yang negatif, hal-hal yang melemahkan. Nah, makanya berkali-kali saya katakan daripada engkau berpikir berjam-jam, stres, berjam-jam kau berpikir, baru dapat sesaat rasanya jalan keluar, tapi sesaat kemudian pikiranmu yang sama akan lagi mengintimidasi pikiran itu, bertentangan lagi, mikir lagi, bahkan sepanjang malam golek sana, golek sini, nggak bisa tidur, stres. Berkali-kali saya katakan, lebih baik habiskan setengah jam engkau datang menyembah Tuhan, bersyukur, nyanyi, naikkan pujian-pujian yang kata-katanya dalam firman yang menguatkan hatimu. Nanti Tuhan sendiri akan buka pikiranmu. Bukan berarti nggak boleh berpikir Bapak Ibu, tapi izinkan pikiran Kristus yang menguasai. Tapi ada begitu banyak orang yang saya lihat, perhatikan, lebih suka mikir 3 jam, mikir 5 jam, mikir sepanjang malam, nggak bisa tidur, bermenung sebab hayal malam, sepanjang malam nggak bisa tidur. Dan ingat, iblis itu akan terus cari waktu yang lemah. Iblis akan membisikkan hal-hal yang negatif, mengintimidasi kita. Jadi daripada kita habiskan waktu untuk hayal, bermenung, mikirin dengan pikiran kita terbatas, lebih baik kau nyanyi, nyembah Tuhan setengah jam, 1 jam. Sehingga pikiranmu sendiri akan dibuka Tuhan dan kau dengar suara Tuhan apa yang harus engkau lakukan. Oke, jadi itu dua kebenaran yang ingin saya sampaikan dari apa yang Elifas sampaikan kepada Ayub. Jadi prinsipnya adalah rahasia kebahagiaan, kesuksesan, kekuatan itu adalah melakukan apa yang kita ajarkan kepada orang lain. Seperti kita menggebu-gebu nasehatin orang, seperti itu harusnya nasihat itu diingatkan oleh Roh Kudus pada waktu kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, yang kedua, ingat, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau kita nggak dikuasai oleh pikiran Kristus, maka pikiran sia-sia kita akan menjadi pijakan iblis untuk semakin mengintimidasi kita. Oh iyalah, memang dia itulah, memanglah. Kita akan semakin terpuruk, iblis akan semakin bertepuk tangan. Jadi come on, kuasai hatimu, kuasai pikiranmu, jadilah tenang kata firman Tuhan, supaya kamu dapat berdoa dan kamu bisa mendengar suara Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu. Tuhan memberkati, saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita sama-sama masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Dan juga di pagi hari yang indah ini, setiap kami bisa bangun dengan keadaan yang baik dan sehat ya Bapak. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Yang terus mengajarkan kami ya Tuhan, supaya kami tidak bersungut-sungut ya Bapa. Supaya kami tidak memberontak ya Tuhan. Dengan keadaan
dengan keadaan di mana kami berada ya Bapa. Biarlah kami terus Tuhan akan mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena dengan bersungguh-sungguh Tuhan tidak akan merubah keadaan kami ya Bapa. Dan juga kami mau terus belajar di pagi hari ini ya Tuhan, tidak mau berpikir hal yang sia-sia ya Bapa. Dan juga kami akan belajar mempraktekkan 4M ya Tuhan, dan menghidupkannya di dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu dan juga firman di pagi hari yang indah ini ya Bapa, yang terus meneguhkan kami dan mengajar kami ya Tuhan. Tuhan, berkati Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan berkati Pak Heri, istri dan juga anak-anaknya ya Bapa, dimanapun berada ya Tuhan. Dan juga biarlah melalui keluarga ini, banyak keluarga-keluarga yang dimenangkan ya Bapa. Banyak keluarga-keluarga yang ditolong, banyak keluarga-keluarga yang keluar mendapat solusi yang terbaik ya Bapa. Terima kasih, dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga berkati kami. Tuhan pakai setiap kami dan keluarga kami juga Tuhan untuk menjadi contoh, untuk memberikan kedamaian kepada dunia ini, dan juga orang-orang akan melihat bahwa ada Yesus di tengah-tengah setiap keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Biarlah di pagi hari kami terus datang kepadamu ya Tuhan. Kami terus mencari Engkau ya Bapa. Kami terus sungguh-sungguh menaruh pengharapan kami kepada Engkau. Dan kami juga sungguh-sungguh mengenal Engkau secara pribadi ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus kami andalkan dalam hidup kami, dalam setiap waktu kami ya Tuhan. Kami percaya dan kami akan melihat mukjizat-Mu terjadi dalam kehidupan setiap kami, bahkan dalam keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih, berkati juga setiap pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat acara pemuritan pria nanti malam ya Tuhan di Ruang Sakura Pelita ya Tuhan. Tuhan berkati acara pelita, acara pemuritan pria di Pelita ini ya Tuhan. Biarlah melalui pemuritan ini juga Tuhan, banyak pria-pria yang dimenangkan, banyak pria-pria yang mengalami Engkau ya Bapa. Dan juga sehingga keluarga mereka dipulihkan, dan juga anak-anak mereka menikmati keluarga yang penuh damai sejahtera daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga terus berkati bangsa kami, memberikan damai, memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Bapa. Dan juga pemerintahan yang ada, Tuhan juga berkati ya Tuhan. Biarlah roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan takut akan Tuhan. Dan juga untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemerintahan kami dan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya silakan. Bapak, pagi hari ini kami juga berdoa untuk Lucy. Biarlah Engkau kuatkan, teguhkan hatinya, hiburkan, untuk dia terus berharap dan percaya kepadamu. Bahkan waktu-waktu ini, berikan dia hati dan keberanian untuk menyampaikan Injil-Mu kepada papanya, bahkan kepada keluarga yang lain. Biarlah kehadiran Lucy mendatangkan berkat, mendatangkan damai sejahtera bagi keluarganya saat ini, Tuhan. Juga kami mohon kemurahan-Mu bagi papanya, ada kesempatan untuk dia menerima kasih karunia-Mu, percaya kepada Yesus, menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Tuhan, kami serahkan hidup Lucy dalam tangan-Mu, biarlah hikmat urapan-Mu menyertai hidupnya ketika dia berkumpul bersama dengan keluarganya hari-hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari baru penuh berkat ini. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus.
malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini di dalam seluruh aktivitas kami, supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Happy birthday Pagi, buat Fen. Mama Alien. Iya. Mama Alien. Happy birthday Mama Alien. Iya. Di Oh, grup ada happy birthday Mama